Di bagian pertama ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bahas dulu tentang kesamaan Roh Kudus dengan Allah. Atau dalam istilah lainnya, bahwa Roh Kudus sama 100% dengan Allah itu sendiri. Nih, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masih terlalu banyak orang Kristen. Soalnya sekali lagi, masih terlalu banyak orang Kristen yang tidak memahami, tidak mengerti, apalagi tidak juga mempercayai bahwa Roh Kudus itu sama dengan Tuhan, atau dalam istilah lain, Roh Kudus itu adalah Allah. Masih banyak orang Kristen yang tidak memahami, apalagi yang tidak mempercayai tentang hal itu, Bapak Ibu. Salah satu implikasinya, tandanya, itu sangat nyata kok. Di mana, ya, pujian penyembahan terhadap Roh Kudus itu dikerdilkan, dikecilkan, bahkan direndahkan dibanding daripada pujian terhadap Allah Bapa, Putra, atau Yesus. Itu bisa tercermin dari khotbah, ajaran-ajaran yang disampaikan, bahkan juga dari lagu-lagu rohani yang dibawakan setiap ibadah. Itu bisa kelihatan kok dari situ. Yang menarik lagi Bapak Ibu, dampak dari kurangnya pemahaman dan pengertian bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, masih mayoritas kehidupan orang Kristen menunjukkan kehidupan yang tidak dipimpin dan tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Sampai situ juga. Jadi artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, kalau kita lihat praktik kehidupan orang Kristen hari-hari ini, jauh daripada firman Tuhan, jauh daripada sifat karakter Kristus dan Roh Kudus, itu mengindikasikan bahwa sebenarnya orang ini tidak paham dan tidak mengerti siapa itu Roh Kudus. Itu pasti. Ditambah lagi akan melahirkan pemahaman dan pengertian dan pengajaran yang menyesatkan juga. Ya, tentang Roh Kudus itu sendiri yang tadi diawali dan dimulai karena ketidakpahaman, karena ketidaktahuan. Bahkan di sisi lain Bapak Ibu, sudah lama, sudah tidak dari dulu orang menyepelekan, mengabaikan peran Roh Kudus ataupun juga ciri dan tanda hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sudah dari dulu banyak orang Kristen menyepelekan, mengesampingkan itu Bapak Ibu. Sehingga tidak terlalu kelihatan secara signifikan buah bukti nyata dari orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus atau orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Ironisnya, itu tidak hanya tampak dari dalam kehidupan jemaat awam, kehidupan yang tidak berubah, kehidupan yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Itu tidak hanya bisa kita lihat di dalam kehidupan jemaat, tapi itu nyata di dalam kehidupan, ya, oknum-oknum hamba Tuhan yang belum paham dan belum mengerti, apalagi belum bertobat tentang siapakah Roh Kudus itu sendiri. Sehingga tidak menjadi sesuatu hal yang asing dan aneh bagi kita hari-hari ini kalau kita bisa melihat praktik hidup oknum-oknum hamba Tuhan yang notabene produk lulusan sekolah teologi yang jauh dari cara berpikir seperti Kristus, yang jauh dari cara, ya, atau sifat daripada Roh Kudus itu sendiri. Bahkan Bapak Ibu, kemurtatan orang-orang Kristen yang terjadi di zaman now sekarang ini juga menjadi salah satu bukti nyata ketidakpahaman, ketidaktahuan Roh Kudus, sehingga, ya, mereka begitu mudah meninggalkan Tuhan Yesus. Dan mereka anggap keputusan mereka itu adalah keputusan yang terbaik. Padahal, nah, begitu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, di bagian ini saya menjelaskan dulu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah yang sama. Mari kita lihat Alkitab kita. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 di sana dikatakan Allah itu roh, Bapak Ibu. Allah itu roh. Artinya apa? Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Tidak lain dan tidak bukan. Roh Kudus itu adalah Allah, Allah itu adalah Roh Kudus. Itu arti Allah itu.
Jadi kalau ada orang membedakan, memisahkan, bahkan menarik garis yang cukup jauh antara Allah dan Roh Kudus, itu adalah pemahaman yang salah. Itu pengertian yang salah. Karena Roh Kudus itu adalah Allah dan Allah itu adalah Roh. Maka karena Allah itu adalah Roh Kudus, Bapak Ibu, dikatakan ke kita, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa artinya di sini? Penyembahan yang benar, pujian yang tepat, doa yang berkenan dan dengan hati Tuhan adalah yang didasari di mana di dalam hidup kita ada juga Roh Allah atau juga ada Roh Kudus atau Allah itu sendiri. Dari sini dapat kita melihat sebenarnya ada banyak orang Kristen rajin berdoa, rajin menyembah, rajin memuji Tuhan, tetapi pujian dan penyembahan mereka itu tidak di dalam Tuhan, tidak berkenan di dalam Tuhan, bahkan tidak membawa dampak terhadap Tuhan. Karena posisi mereka waktu menyampaikan pujian dan penyembahan mereka itu masih di luar Tuhan, di luar Roh Kudus. Sebab dikatakan di sini mereka belum ada di dalam Roh Allah atau di dalam kebenaran itu sendiri. Masalahnya adalah karena Roh Allah atau Roh Kudus atau Allah itu belum ada dalam diri mereka. Bapak Ibu masih ingat, Nabi Yesaya pernah mengatakan begini, bangsa ini begitu senang, berseru-seru, menyebut-nyebut namaku Tuhan, Tuhan. Tapi hati mereka jauh daripadaku. Itulah gambaran kehidupan orang Kristen yang sejak dari zaman dulu sampai sekarang. Pujian penyembahan yang dilakukan oleh sebagian besar orang Kristen banyak yang sebenarnya tidak dekat dengan Tuhan alias jauh dari Tuhan. Karena posisi orang yang menyampaikan pujian dan penyembahan itu belum didiami, belum ditinggali, dan belum dikuasai oleh Roh Kudus. Karena kenapa? Karena di awalnya dia belum sungguh bertobat. Ditambah lagi Bapak Ibu. Bagaimana orang yang berkhotbah, yang mengajar? Apakah sudah pasti otomatis ajarannya, khotbahnya sudah seturut dengan keinginan daripada Allah atau Roh Kudus? Belum tentu Bapak Ibu. Kecuali kalau orang itu sudah bertobat atau kecuali kalau Roh Kudus sudah ada dalam diri orang itu. Maka untuk itu dikatakan di sini Bapak Ibu, karena Allah itu roh. Maka waktu kita menyampaikan pujian, penyembahan dan permohonan kita, waktu kita menjelaskan, menguraikan firman Tuhan, harus juga kita memiliki koneksi, hubungan dengan Allah melalui siapa? Kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Tanpa itu, pujian penyembahan kita itu, firman Tuhan yang kita pahami, yang kita belajar, yang kita khotbahkan, kita ajar ke orang lain, itu hanya sebatas omong-omong saja Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Kehidupan orangnya pun tidak bertobat dan berubah. Apalagi kehidupan orang dilayani juga tidak ada perubahan. Akhirnya apa? Lagunya tetap sama sejak dari zaman dahulu sampai sekarang. Yaitu apa? Aku masih seperti yang dulu. Yang kedua, di dalam Matius pasal 29 ayat 19, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa bukti kedua bahwa Roh Kudus itu adalah sama. Itu dapat dilihat dari Matius pasal 29 dan 19 bahwa Roh Kudus itu adalah salah satu pribadi atau salah satu bentuk kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Itu makanya dikatakan dalam Matius pasal 29 dan 19, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Esa alias satu yang artinya adalah Allah itu sendiri. Itu di dalamnya Roh Kudus. Untuk itu juga. Kenapa kita para pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, kalau membaptis jemaat, pastikan betul. Pelibatan, kasih, kuasa, nama, Allah Bapa, Anak, termasuk Roh Kudus, jangan sampai dilupakan. Jangan sampai ditiadakan. Jangan sampai diganti dengan pakai nama kita sebagai pendetanya. Tidak boleh. Kenapa?
Karena Roh Kudus itu adalah juga Allah itu sendiri. Boleh kok kita memilih memakai ya lebih dari satu cara baptisan. Boleh, silakan. Mau percike, silakan. Mau selangke, mangga. Boleh. Tapi yang tidak boleh kita abaikan, yang tidak boleh kita lupakan, tinggalkan, nihilkan atau alpakan adalah penyebutan nama Bapa, Anak, apalagi Roh Kudus. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus selalu disertai-mertai di dalam pembaptisan itu sendiri. Engkau orang itu kita baptis, seperti harus selalu kita mengatakan, aku baptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Entah orang itu kita baptis dengan pakai selam, sama Bapak Ibu. Aku baptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini penting. Roh Kudus itu salah satunya adalah pribadi atau bentuk kehadiran Allah, Bapak. Yang ketiga, Roh Kudus adalah pencipta alam semesta, termasuk segala sesuatu yang ada di bumi dan bahkan juga di surga. Hal ini terkonfirmasi dari Kejadian pasal 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk. Bumi belum berbentuk, Bapak. Bumi belum ada. Bahkan masih kosong. Juga gelap gulita. Tetapi Roh Allah, ini artinya Roh Kudus kan Bapak, melayang-layang di atas permukaan air. Artinya apa? Bahwa Roh Kudus itu memang sejak dari awal muasalnya, sejak dari mulanya, sudah ada Bapak Ibu. Jauh sebelum bumi alam semesta dicipta, Roh Kudus itu sudah ada. Sama dengan keberadaannya itu dengan Allah itu sendiri. Karena Roh Kudus itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Itu kan yang mau ditekankan, ditegaskan dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Ini sebagian orang Kristen yang memiliki pemahaman dan persepsi. Roh Kudus itu baru ada di perjanjian baru. Khususnya setelah pada hari Pentakosta. Salah, sesat itu. Yang sebelum PB. Yang sebelum pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta ada. Roh Kudus itu sudah ada Bapak Ibu. Jauh sebelum perjanjian lama ada. Roh Kudus itu sudah ada. Dan keberadaannya itu bersamaan dengan Allah sejak dari awal muasalnya, sejak dari awal mulanya Bapak Ibu. Maka jangan kita memiliki pemahaman dan pengertian yang bengkok tentang asal muasal eksisten daripada Roh Kudus. Hanya sebatas pada waktu perjanjian baru, yaitu pada hari Pentakosta, itu salah. Bapak Ibu dikasih dalam Kristen pemahaman yang salah, itu pasti akan mempengaruhi pola pikir yang salah, dan tindakan dan perilaku kehidupan itu juga pasti akan juga bertambah-tambah salah. Maka tidak ada ajaran yang sesat membuat hidupnya makin benar dan pengikutnya makin benar. Enggak, pasti makin sesat juga Bapak Ibu. Bukankah firman Tuhan mengatakan, pohon yang baik itu akan tercermin dari buahnya. Tidak mungkin Bapak Ibu nanam pohon mangga, lalu pohon mangga itu menghasilkan buah durian. Enggak ada itu. Artinya apa? Pemahaman kita yang benar tentang firman Tuhan itu akan sinkron, itu akan tegak lurus dengan isi pikiran kita. Dan itu pasti mempengaruhi cara hidup kita juga. Pasti sama benarnya dengan apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam perasaan kita. Maka sekali lagi Bapak Ibu dikasih dalam Kristus sendiri dikatakan, Roh Kudus itu sudah ada jauh sebelum PL, jauh sebelum PB, jauh sebelum hari Pentakosta, jauh sebelum bumi diciptakan. Sudah ada Roh Kudus itu. Dan keberadaannya dia itu bersamaan dengan Allah sejak dari awal muasalnya. Lalu bagaimana prosesnya Roh Kudus itu bisa menjadi ada? Dia tidak butuh proses. Dia tidak butuh proses. Bahkan Roh Kudus atau Allah di luar dari waktu manusia. Jadi
Eksistensi keberadaan asal muasal daripada Roh Kudus itu pada awalnya dimulai dari mana? Sejak dari awal jadi sudah ada. Makanya dikatakan di sini, bumi belum ada bentuknya, masih kosong pula, gelap pula. Tuh. Tapi dia atau Roh Allah sudah melayang-layang. Artinya sudah eksis, sudah ada Bapak Ibu. Maka jelaslah di sini sebenarnya sekali lagi Roh Kudus itu ya sudah ada dari awal mulanya. Bukan baru ada di perjanjian baru, bukan. Dari awal mulanya sudah ada. Ini bukti yang ketiga bahwa Roh Kudus itu sama dengan Allah. Bukan pribadi yang berbeda, bukan. Yang keempat, Roh Kudus itu ya juga sudah ikut serta merta terlibat langsung dalam penciptaan manusia. Kejadian pasal 1 ayat 26 menegaskan, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Yaitu Allah Bapa, Putra, termasuk Roh Kudus. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Diulangi lagi pakai kata kita di sini. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, Allah Putra, termasuk Roh Kudus yang sedang lagi kita dalami hari ini. Allah yang satu atau Allah yang esa. Dan ketiga-tiganya ikut serta-merta di dalam proses menciptakan manusia. Seperti Bapak, Ibu, dan saya. Jadi artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Ada lagi pemahaman yang salah lagi. Hari-hari ini yang mengatakan, Roh Kudus itu baru ada sejak Tuhan menghembuskan napas kehidupan buat Adam dan Hawa. Salah juga itu. Jauh sebelum Adam dan Hawa ada, dicipta, didesain oleh Tuhan Bapak Ibu. Roh Kudus itu sudah ada. Bahkan dari kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 kan. Bumi belum ada bentuk. Masih gelap pula. Tapi roh Allah itu sudah ada. Sejak dari awal muasalnya. Maka Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, kehadiran Roh Kudus itu bukan baru hari-hari ini. Bukan baru di PL atau juga di PB. Bukan. Jauh sebelum PL kita ada, ditulis atau juga PB. Roh Kudus itu sudah ada. Jauh sebelum bumi dan manusia dicipta, Roh Kudus sudah ada. Karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Maka di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, saya kira makin jelas lah buat kita. Bahwa sungguh terbukti Roh Kudus itu adalah Allah yang sama, atau sebaliknya Allah itu juga adalah Roh Kudus. Maka dengan demikian penghormatan kita, pujian dan penyembahan kita harus sama 100% kepada Allah Bapa, Anak, dan juga kepada Roh Kudus. Karena mereka juga adalah Allah yang satu. Pemahaman kita, pengertian kita, penyembahan kita